wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga pada hari ini kita masih diberi kesehatan. Untuk materi hari ini yaitu terkait permainan sepak bola. Namun sebelum materi yang akan saya sampaikan, marilah kita berdoa dulu dengan menundukkan kepala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kalian, umumnya khususnya bagi saya sendiri. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Pada bab pertama di situ menerangkan tentang permainan bola besar. Kita membahas terkait bola besar, yaitu permainan sepak bola. Organisasi sepak bola yang dimaksud Federasi Sepak Bola Dunia adalah FIFA, yaitu Federation International de Football Association. Organisasi sepak bola di Indonesia adalah PSSI, yaitu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Olahraga sepak bola berasal dari negara Inggris. Tujuan utama permainan sepak bola adalah mencetak gol sebanyak-banyak ke gawang lawan dan menghadang lawan dalam usaha memasukkan bola ke gawang kita dengan teknik, strategi, dan taktik yang efisien untuk mencapai kemenangan. Di dalam permainan sepak bola ada peraturannya. Yang pertama, jumlah setiap tim adalah 11 orang, dimainkan dalam 2 babak. Satu babak berdurasi 45 menit dengan waktu istirahat 15 menit antara babak satu ke babak kedua, maksud saya seperti itu. Permainan akan berlangsung bila jumlah pemain satu tim minimal 8 orang. Bila 7 orang dinyatakan kalah tanpa pertandingan, yaitu WO, disingkat dengan WO. Istilah-istilah dalam pertandingan sepak bola yang pertama, untuk memulai pertandingan sepak bola dinamakan kick off. Jadi kick off itu untuk memulai pertandingan sepak bola. Penalti kick adalah tendangan dari titik 11 meter. Jadi penalti kick itu adalah tendangan dari titik 11 meter dari gawang. Corner kick adalah di mana pemain yang terakhir menyentuh bola adalah pemain yang berada di daerah gawang sendiri. Jadi corner kick itu bila mana ada salah satu pemain yang terakhir menyentuh bola pada daerah gawang sendiri, maka disebut dengan corner kick. Free kick adalah tendangan bebas. Tendangan gawang, goal kick, adalah di mana pemain yang terakhir menyentuh bola adalah pemain penyerang. Jadi itu istilah-istilah dalam pertandingan sepak bola atau istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Throw in adalah lemparan bola ke dalam. Sideline adalah daerah sisi lapangan. Striker adalah pemain yang bertugas mencetak gol. Back yaitu pemain yang bertugas sebagai pemain bertahan. Playmaker adalah pemain tengah yang bertugas sebagai pengatur serangan. Counter attack adalah serangan balik cepat yang dilakukan sebuah tim dalam menyerang
tim lawan. Jadi counter attack adalah serangan balik cepat yang dilakukan oleh sebuah tim untuk penyerangan. Teknik dasar permainan sepak bola. Sekarang kita masuk ke teknik. Apa saja tekniknya? Yang pertama, teknik dasar menendang bola, passing shooting. Selanjutnya, teknik menerima bola, stopping, controlling. Selanjutnya, teknik menggiring bola, dribbling. Teknik menyundul bola, heading. Istilah-istilah dalam teknik dasar permainan sepak bola. Dilanjut dengan teknik melempar bola ke dalam. Yang pertama, bola harus oleh kedua tangan, maksudnya bola harus dipegang oleh kedua tangan dan dilakukan melewati atas kepala. Kaki harus tetap menempel atau menjinjit di tanah. Kedua kaki rapat dan sejajar. Sekarang masuk pola pertahanan dalam sepak bola. Yang pertama, man-to-man marking adalah pola penjagaan orang per orang. Jadi setiap pemain menjaga satu pemain lawan. Zona defensive adalah daerah pertahanan. Kombinasi, yang dimaksud kombinasi di sini adalah suatu pola yang disiapkan menghadapi situasi baik bertahan maupun menyerang. Itu yang dimaksud dengan kombinasi. Jenis-jenis teknik penyerangan. Yang pertama yaitu tendangan bebas langsung, tendangan bebas tidak langsung, lemparan ke dalam, operan teka-teki atau tiki-taka. 1-2 yang dimaksud tiki-taka, yang saya maksud yaitu 1-2. Tendangan penjuru yaitu dengan istilah tadi yaitu corner kick. Masuk selanjutnya yaitu posisi pemain dan istilah untuk pemain tersebut. Yang pertama, striker adalah pemain depan yang bertugas untuk mencetak gol. Midfielder adalah pemain yang mengatur permainan yang berposisi di tengah lapangan. Back yaitu pemain yang menjadi palang pintu pertahanan yang berposisi di belakang, itu namanya back. Goalkeeper adalah pemain yang menjadi pertahanan terakhir dari semua pemain yang berposisi di bawah mistar. Selanjutnya, jenis-jenis pelanggaran dan akumulasinya. Seorang pemain meludahi pemain akan diakumulasi kartu kuning dan tendangan bebas langsung. Jadi bila mana ada salah satu pemain yang meludahi pemain tim lain, secara otomatis wasit akan memberikan akumulasi kartu kuning dan dilanjutkan dengan tendangan bebas langsung. Selanjutnya, bermain secara berbahaya dan melakukan pelanggaran yang keras diakumulasikan kartu. Kartu apa? Yaitu diakumulasikan kartu kuning dan tendangan bebas langsung juga. Maksudnya di sini bermain secara berbahaya yaitu membahayakan pemain tim lain. Tuh. Atau bisa dikatakan ketika bermain kasar. Selanjutnya di sini bermain secara berbahaya juga dan melakukan pelanggaran yang keras. Nah, ini dan mencederai lawan diakumulasikan kartu merah dan tendangan bebas langsung. Tadi di atas diterangkan bermain secara berbahaya dengan kewajaran, maksudnya
berbahayanya masih dalam kompleks sedang. Kalau dilanjutkan secara bahaya yang bawah, melakukan pelanggaran yang keras, ini sudah melakukan pelanggaran yang terlalu membahayakan lawan atau mencederai lawan. Maka wasit akan memberikan akumulasi dan kartu merah dan tendangan bebas langsung. Offset. Yang dimaksud offset yaitu terjadi jika seorang pemain penyerang diberikan bola ketika berada lebih dekat dengan garis gawang lawan dibanding posisi pemain terakhir bertahan lawan. Biasanya offset digunakan para pemain belakang sebagai bagian dari taktik untuk menjebak lawan. Itu offset. Seorang pemain tidak akan terkena offset jika dia menerima bola dari hasil lemparan ke dalam sekalipun dia berada pada posisi offset. Maksudnya di sini pemain tidak akan terkena offset, menerangkan bila mana pemain tidak terkena offset jika pemain tidak menerima bola dari hasil lemparan ke dalam sekalipun dia berada pada posisi offset. Jadi dari keterangan atas sama bawah ada perbedaannya. Kalau dapat umpanan dari teman tapi lewat kaki ketika permainan berlangsung, itu bisa menimbulkan offset. Tetapi ada penjelasan lain, tidak terkena offset jika dia menerima bola dari hasil lemparan ke dalam. Itu. Sekarang memasuki teknik-teknik dasar sepak bola. Yang pertama, menundul bola. Dapat digunakan untuk meneruskan bola, menciptakan sebuah gol, memberi umpan, dan pembersihan atau clearing. Yang kedua, dalam hal menendang bola, perkenaan kaki adalah kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Selanjutnya, kontrol. Yang dimaksud kontrol bola atau menghentikan bola bisa dilakukan dengan telapak kaki, punggung kaki, kaki bagian dalam, dan kaki bagian luar, bagian dada, paha, dan kepala. Masuk ke taktik atau strategi. Taktik adalah suatu siasat yang dilakukan pada saat pertandingan dengan tujuan memenangkan sebuah pertandingan. Tujuan taktik adalah itu. Jadi untuk siasat untuk memenangkan sebuah pertandingan. Taktik individu adalah siasat yang dilakukan seseorang untuk mencari kemenangan secara sportif. Di taktik individu yaitu siasat yang dilakukan seseorang untuk mencari kemenangan secara sportif. Selanjutnya, taktik kelompok. Yang dimaksud taktik kelompok adalah siasat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencari kemenangan secara sportif, yaitu kelompok yang dimaksud ini yaitu tim. Nah, sekarang strategi. Strategi adalah suatu siasat yang dilakukan sebelum pertandingan menyusun pola penyerangan dan pertahanan pada saat pertandingan nanti. Jadi di sini ada strategi dan ada taktik. Kalau strategi, siasat yang dilakukan sebelum pertandingan untuk menyusun pola penyerangan dan pertahanan pada saat pertandingan nanti. Kalau taktik itu ketika sudah berada di dalam permainan atau ketika permainan berlangsung. Jadi harus paham dengan
apa taktik dan strategi. Sekarang masuk ke pola penyerangan pada permainan sepak bola. Sistem penyerangan atau attacking football 1343, 1352, 1334, 1331. Itu sistem penyerangan, formasi yang dimaksud ini. Kalau kita main sistem bertahan atau defensive football, yang pertama 1433, 1442, 1541, 1532 itu. Keterangan pola sepak bola dari kiri ke kanan yaitu kiper, back, midfielder dan striker. Jadi di situ ada kiper, ada back, midfielder, striker. Itu keterangan pola sepak bola dari kiri ke kanan. Sekarang dilanjut dengan tendangan bebas langsung dan bebas tidak langsung. Tendangan bebas langsung adalah apabila sebuah tendangan tersebut langsung diarahkan ke gawang tanpa menyentuh orang kedua dan terjadi gol, maka gol tersebut dinyatakan sah. Itu dinamakan dengan tendangan langsung. Kalau bebas tidak langsung, maksudnya tendangan bebas tidak langsung adalah ketika sebuah tendangan bebas dinyatakan gol apabila tendangan yang mengarah ke gawang terlebih dahulu disentuh orang kedua kalinya. Itu dinamakan dengan tendangan bebas tidak langsung. Baik anak-anakku sekalian, sekian paparan dari saya terkait permainan sepak bola. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap belajar, tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.